Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa dalam keadaan tertentu Tuhan menggunakan orang yang terbaik, yang tepat, walaupun mungkin tidak biasa. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan bahwa kita dipertemukan dengan orang yang tepat supaya kita bisa sampai ke puncak. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Berikan anugerah kepada kami untuk mengerti bahwa kami pasti dipertemukan Tuhan dengan orang yang tepat ketika kami sedang mencari jalan untuk hidup kami supaya kami bisa meningkat lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 4 ayat 4. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Amin. Mungkin saudara katakan begini, saudara sekalian, apakah sudah tidak ada lagi laki-laki yang
dapat dipilih menjadi hakim di Israel. Saudara ingat bahwa pada waktu itu hakim itu sama dengan raja. Pada waktu mula-mula dia sebagai alat Tuhan untuk memimpin umat Tuhan secara pemerintahan. Karena itu disebut sebagai hakim, karena dia memutus perkara dan lain-lain. Orang bisa katakan demikian, udah habis ya laki-laki yang cerdas dari Israel. Enggak, saudara sekalian. Pada waktu tertentu Tuhan menggunakan orang-orang tertentu untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mau dan terbuka dipakai oleh Tuhan untuk memimpin, untuk menjadi berkat bagi kelompok kita, komunitas kita dengan cara Tuhan sendiri. Saya seringkali kalau baca ayat ini merasa lucu sekali. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Dia punya suami sekalian. Loh, kenapa bukan suaminya yang menjadi hakim? Nah, dia jadi nabiah saja. Tidak, sekalian. Tuhan punya pilihan kepada orang pada waktu yang tepat dan kesempatan atau peluang yang tepat. Begitu juga saudara-saudara sekalian. Bila engkau sekarang sedang mencari teman hidup, saudara menjadi teman usaha, teman bisnis, teman kerja untuk pekerjaan tertentu, maka kalau sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan orang yang mana. Ada anak-anak muda sekarang, saudara sekalian, katakan, saya sedang berdoa untuk teman hidup yang seperti bintang film dari negara tertentu misalnya. Karena dari sana katanya pemuda-pemudanya ganteng-ganteng, jadi dia berpikir untuk mendapat teman hidup yang seperti itu. Apakah itu menjamin sekali? Tidak menjamin. Ambillah waktu doa puasa sekurang-kurangnya 7 hari. Ingat, pilihan kalau teman hidup itu pilihan seumur hidup, bukan main-main. Jadi berdoa sungguh-sungguh, serius benar-benar, supaya Tuhan menyingkapkan kepadamu segala rahasia kebenaran firman Tuhan. Boleh jadi orang itu nampak cantik di depan, lemah lembut dan sabar kelihatannya, tapi nanti setelah jadi istrimu dia menjadi beringas. Hati-hati. Ya, saya bukan mengatakan begitu kepada saudara kemudian bikin takut, tidaklah. Tapi maksudnya cara yang paling tepat ialah berdoa puasa. Begitu juga tentang teman bisnis. Jangan hanya terpukau dengan Bang, saya ini punya modal banyak, warisan orang tua. Saya punya uang hitungan T, bukan hitungan M. Maka sudah katakan, iya persis. Saya sedang berdoa untuk orang yang dapat memberikan modal. Tolong berdoa lagi sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kemudian ya ketika usahamu datar-datar saja, mungkin dia tidak pikir. Tapi begitu usahamu mulai naik dan meningkat, saya sudah ketemu dengan berkali-kali hal begitu, maka dia mulai tarik modal itu. Nah, bukan hanya tarik modal dengan bunganya. Karena itu hati-hati. Begitu juga dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk sampai kepada titik itu, saudara-saudara sekalian. Mari kita lagi perhatikan Ibu Deborah di sini. Ya. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Jadi karunianya bernubuat dan memerintah sebagai hakim. Ya. Dan di bagian berikutnya lagi cerita ini, saudara akan mendengar sebuah cerita yang lucu, di mana panglima perangnya namanya Barak, kemudian mengatakan kepada Deborah,
Mami, saya tidak mau maju kecuali Mami ikut. Oh, saudara sekalian, saya kadang-kadang mengatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades dari Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Dengar, dia nabi ya, dia tahu apa yang akan terjadi. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut dengan maju, dengan aku pun maju, tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ya, itu yang saya kata tadi. Mami, itu bintang 4 loh itu. Jenderal berbintang 4 loh itu, Barak itu. Jadi sudah bisa bayangkan, kemudian Barak bilang, Mami, kalau Mami tidak ikut maju, aku tidak ikut maju. Kalau saya, ya orang suka bergurau begitu, saudara sekalian, buka itu pakaian perangmu, sekarang pakai sarung. Tetapi puji Tuhan, kata apa? Kata Ibu Deborah, ya saya akan pergi, tetapi yang akan dipermuliakan adalah perempuan. Maka kemudian itu tadi panglima bala tentara musuh itu kemudian mati di tangan siapa? Di tangan Ibu Yael, seorang perempuan. Maksud saya ialah menolong kita semua bahwa Tuhan mau menggunakan kita dengan caranya sendiri, termasuk tadi Panglima Barak tadi, bahwa Tuhan mau menggunakan kita dengan caranya yang luar biasa. Dengar saja apa kata firman Tuhan, maju terus, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun juga, dan Tuhan pasti memberikan engkau kemenangan. Walaupun itu melalui mulut seorang perempuan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini kami dengar. Kami berdoa supaya kami percaya benar kepada pilihan Tuhan, rencana Tuhan, dan kami ikut saja apa yang Tuhan katakan, maka kami pasti akan berhasil dan menang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.